Sobat BP. Tinggal menghitung hari lagi nih, kita bakalan lihat perjuangan tim bulu tangkis tanah air untuk mengharumkan nama Indonesia di Sudirman Cup 2021. Ko Hendra dan kawan-kawan bakal menghadapi tim tangguh dari Eropa, yakni Denmark di babak penyisihan grup. Well, Andin dan bangku penonton bakal ngasih prediksi nih ke kalian tentang siapa saja pemain yang bakalan diturunkan oleh negara masing-masing. So, let's go! Kita mulai dari head-to-head kedua negara ini. Sepanjang turnamen bergengsi ini digelar, Indonesia dan Denmark sudah saling bentrok sebanyak 14 kali. Indonesia berhasil mendominasi dengan mengemas 9 kemenangan, sedangkan Denmark mengantongi 5 kemenangan. Pertemuan pertamanya terjadi di edisi pertama Sudirman Cup tahun 1989. Yang saat itu Indonesia menang telak dengan skor 5-0 atas Denmark di babak semifinal. Dan di turnamen Sudirman Cup 2019 lalu, Denmark berhasil ngalahin Indonesia dengan skor tipis 3-2. Kedua negara ini bisa dikatakan berjodoh di turnamen Sudirman Cup. Bagaimana tidak, dari 16 kali Piala Sudirman Cup digelar, mereka hanya tak saling bentrok 2 edisi saja, yaitu pada tahun 2009 dan 2013. Dan pada tahun ini mereka segrup lagi nih Sobat BP. Dan pertemuan di Sudirman Cup 2021 ini menjadi pertemuan mereka yang ke-15. Well, menurut kalian Indonesia bakalan meraih kemenangan yang ke-10-nya atau malah akan menelan kekalahan yang ke-6-nya? Kita lanjut di prediksi susunan pemain Indonesia dan Denmark. Duel antara Indonesia dan Denmark bakal tersaji pada match terakhir di fase penyisihan grup C nih Sobat BP. Jika kedua negara ini mampu mengalahkan Kanada dan Rusia, tentu laga ini bakal sangat menarik untuk dilihat. Karena kedua negara ini bakal bersaing mati-matian untuk menjadi juara grup C agar tak bertemu lawan berat saat memasuki babak 8 besar. Tentunya pemilihan pemain menjadi hal yang sangat penting dalam duel ini. Dan inilah prediksi susunan pemain Indonesia dan Denmark versi bangku penonton. Selanjutnya, kita masuk di head-to-head antar pemain di setiap nomor. Untuk meningkatkan keakuratan prediksi, Andin dan bangku penonton udah nyiapin head-to-head antar pemain yang diturunkan oleh masing-masing negara. Kita mulai dari sektor ganda putra. Tentunya Indonesia bakalan nurunin Kevin Sanjaya Marcus Gideon. Dan Denmark bakalan nurunin Kim Astrup Anders Karup Rasmussen. Kalau dilihat dari head-to-head keduanya, The Minions unggul jauh nih Sobat BP. Dari 8 kali mereka bertemu, The Minions berhasil meraih 7 kemenangan. Dan sisanya dimenangkan Astrup Rasmussen. Meskipun begitu, Denmark bakalan tetap memilih ranking 11 dunia ini. Karena mereka lah yang saat ini menjadi ganda putra terbaik Denmark. Selanjutnya di sektor tunggal putra. Anthony Sinisuka Ginting dan Victor Axelsen keduanya merupakan pemain andalan dari masing-masing negara yang sekaligus merupakan pemain ranking dunia paling tinggi di antara pemain tunggal sesama negaranya. Ginting sekarang berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Axelsen berada di peringkat 2 dunia.
Meskipun Axelsen lebih unggul dalam hal peringkat, namun bila dilihat dari segi head-to-head mereka, keduanya seimbang. Dari 8 kali bersua, keduanya sama-sama berhasil meraih kemenangan sebanyak 4 kali. Kita berpindah ke sektor ganda putri. Tentunya Indonesia akan menurunkan pemain yang baru-baru ini berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade. Ya, dia adalah Polly Rahayu. Sedangkan Denmark akan menurunkan pemain terbaik mereka, yakni Frøgaard Thygesen. Dari segi peringkat dunia, Polly Rahayu unggul dibandingkan Frøgaard Thygesen. Ganda putri andalan Indonesia ini sekarang berada di peringkat 6 dunia. Sedangkan ganda putri andalan Denmark sekarang berada di peringkat 16 dunia. Dilihat dari head-to-head mereka, Polly Rahayu juga unggul jauh nih Sobat BP. Asal kalian tahu ya, Polly Rahayu berhasil menyapu bersih dari 6 pertemuan mereka. Berlanjut ke sektor tunggal putri. Gregoria Mariska Tunjung yang akan mewakili Indonesia di sektor tunggal putri. Sedangkan untuk wakil Denmark akan diwakili oleh Mia Blichfeldt. Dilihat dari segi peringkat dunia mereka saat ini, Blichfeldt yang sekarang berada di ranking 12 dunia lebih unggul dibandingkan dengan Gregoria yang saat ini menduduki peringkat 21 dunia. Namun jika dilihat dari segi head-to-head, tunggal putri Indonesia lebih mendominasi. Dari 3 pertemuan mereka, Gregoria berhasil menang sebanyak 2 kali dan sisanya dimenangkan oleh wakil Denmark. Dan yang terakhir di sektor ganda campuran, Pravin Melati yang akan mewakili Indonesia di sektor ganda campuran. Kalian tahu sendiri kan kalau mereka lah yang terbaik di sektor ini? Sedangkan Denmark akan diwakili oleh Mathias Boch. Dilihat dari peringkat dunia mereka, ganda campuran Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan wakil Denmark. Dhani Kapel sekarang berada di peringkat 4 dunia, sedangkan Mathias Boch berada di peringkat 16 dunia. Pasangan nomor 1 Indonesia ini juga punya rekor pertemuan manis melawan ganda campuran terbaik Denmark. Dhani Kapel menorehkan 100% kemenangan selama 3 kali berjumpa Christiansen Boch. Well, gimana nih menurut Sobat BP? Setelah mengetahui head-to-head Indonesia versus Denmark selama bersua di Sudirman Cup, apa Indonesia bakal ngalahin Denmark? Atau justru sebaliknya? Tulis di kolom komentar ya. Bye-bye!